Halo teman-teman Sobat Hunter. Nah, di video hari ini saya ingin membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari teleskop senapan angin yang sudah anti getar. Ini kebetulan ada 2 unit senapan angin pesanan satu orang yang pengirimannya langsung ini ke Pulau Kalimantan beserta dengan 2 teleskop yang dipesan. Nah, ini sesuai request dari konsumen yang order. Kemarin ada pertanyaan seperti ini. Mas, untuk kelebihan dan kekurangan dari teleskop yang sudah anti getar seperti apa ya? Nah, ini akan saya jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi saya yang sudah menguji teleskop senapan angin anti getar di lapangan. Ya, akan saya jelaskan terperinci dan masing-masing mengenai kelebihan dan keunggulan ini langsung dari hasil uji yang saya lakukan. Jika teman-teman nanti mau menambahi atau tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, boleh silakan tulis saja di kolom komentar. Dan satu lagi ya, untuk teleskop-teleskop ini sudah dipesan. Stoknya masih ada beberapa pucuk. Bagi teman-teman yang pengen pesan nanti, silakan bisa langsung menghubungi via WA, siap dibantu. Atau mungkin cari senapan angin yang seperti saya review ini, itu ada senapan angin PCP Bocap Predator Tactical, tabungnya 500 cc, serinya high grade, popornya lipat, plus ini ada 1 unit senapan angin lagi, PCP Bocap juga, tapi ini yang FX Airgun, serinya WLK V2, 500 cc. Oke, sebelum saya bungkus, saya jelaskan dulu mengenai kelebihan dan kekurangan dari teleskop ini, dan pastinya simak dulu video sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Mayasona Official, supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap ada update video terbaru dari saya. Sudah siap? Coba langsung saja yuk masuk ke detail videonya. Nah, kalau berbicara soal teleskop senapan angin, ini teleskop yang masuk kategori anti getar sering sekali saya pakai untuk uji unit di lapangan. Karena memang banyak sekali kelebihan dan keunggulannya. Salah satunya yaitu sudah anti getar. Nah, untuk teleskop-teleskop ini sebenarnya kalau yang anti getar mereknya ada banyak sekali. Di Mayasona Official itu kalau dulu rilis ada banyak sekali ya. Ada teleskop spek, Yubin, terus ada yang Bimen, ada yang Discovery dan sebagainya, hingga ada yang mereknya River. Tapi kebetulan yang merek-merek tersebut sudah beberapa kosong. Yang ready saat ini cuman teleskop spek dan teleskop Yubin saja. Soal harganya cukup terjangkau. Ini harga teleskop spek Rp750.000. Kalau yang Yubin sekitar Rp850.000 saja. Dan ini akan saya jelaskan terperinci. Saya menemukan ada banyak sekali kelebihan yang sudah saya uji langsung di lapangan. Dan saya menemukan ada kalau nggak salah 3 poin kekurangan ketika menggunakan teleskop senapan angin yang anti getar ini. Ini untuk sampelnya saya menggunakan teleskop spek dan teleskop Yubin ya. Oke, simak dulu videonya sampai akhir. Yang pertama saya bahas dulu mengenai kelebihannya. Saya ambil contoh satu dulu ya. Nah, ini sama kurang lebihnya. Kelebihan yang pertama mengenai teleskop senapan angin ini adalah sudah anti getar. Betul. Bagian settingan reticle ya yang tengah ini sudah ada penguncinya. Jadi sudah masuk kategori anti getar. Sehingga ketika dia kena benturan ya, jatuh atau kebanting, unit teleskopnya saja ya, bukan senapan anginnya. Teleskop saja jatuh, kena benturan keras dan sebagainya, itu tidak menggeser, tidak merubah dari settingan reticle-nya selama tidak berpindah jarak saat zeroing teleskop. Maksudnya begini, kalau teleskopnya ini di zeroing di jarak 30-40 meter, selama tes tembaknya di jarak tersebut, akurasinya tidak akan berubah. Tetapi ketika teman-teman nanti menggunakan teleskop ini, jarak zeroingnya katakanlah 30-40 meter. Kemudian digunakan untuk nembak sekitar 15 atau paling jauh 85 meter, itu harus setting ulang. Biasanya ada perubahan dari segi akurasinya. Dan ketika dia jatuh, kena benturan ya, pokoknya kena guncangan-guncangan yang keras seperti ini, posisi reticle tidak akan berubah. Jadi lebih aman. Ya, oke, jelas ya. Terus untuk poin yang kedua, kelebihannya adalah lensanya lebar dan jernih. Betul. Ini lensa bagian depan, kalau yang spek bawaannya menggunakan lingkar diameter yang lensanya ya bagian dalam itu 40 mili. Kalau yang Yubin, nah ini yang Yubin, lensanya bagian dalam menggunakan ukuran 44 mili, lebih besar yang ini. Jadi kalau semakin lebar lensa bagian depan,
ketika membidik sasaran di jarak berapapun itu akan semakin jernih. Jadi mata kalau melihat ke sasaran terus kemudian dibantu dengan teleskop yang menggunakan lensa yang lebar dan jernih itu semakin jelas dan semakin terang. Oke, itu yang pernah saya uji langsung di lapangan. Jadi kedua ini sangat rekomendasi karena memiliki lensa yang cukup besar. Lensa teleskop itu kalau setahu saya ya, yang ada pernah dijualkan di Panasonic Official itu ada yang 40 mili, ada yang 44 mili, ada yang 48 mili, ada yang 50 sampai yang paling besar itu 60 mili. Ya, itu yang pernah kami jualkan. Tapi saat ini yang ready, yang anti getar, khususnya untuk teleskop senapan angin, ini adalah teleskopnya Speck dan Yubin saja. Lensanya masing-masing yang Speck menggunakan lensa diameter dalamnya 40 mili, sedangkan yang teleskop Yubin itu menggunakan lingkar diameter dalamnya lensa ukuran 44 mili. Bebas teman-teman mau pilih yang mana. Oke ya, terus lanjut lagi. Kemudian untuk kelebihan yang nomor 3. Jangkauan ke sasaran lebih jauh, betul. Teleskop yang sudah anti getar, umumnya yang pernah kami jualkan, itu untuk jangkauannya sangat jauh. Maksimalnya itu sampai 85 meter sampai 90 meter. Ini kalau kemampuan teleskop, yaitu ketika kita membidik sasaran, mata ke bidikan atau ke sasaran, itu maksimal sampai 90 meteran. Oke, jadi sangat jauh. Cocok juga digunakan pada unit senapan angin yang memiliki potensi akurasi yang bisa jauh ya. Pokoknya maksimal sampai di jarak 85 sampai 90. Ya tergantung mata pengguna juga sih ya. Kalau mata penggunanya ini ada yang rabun memang agak ada pengurangan dari kejernihan lensanya. Tapi kalau matanya masih normal, insya Allah aman. Oke ya, ini ya. Terus lanjut. Mengenai kelebihan teleskop senapan angin yang sudah anti getar adalah pembesaran lensa ke sasaran lebih besar. Betul. Jadi yang dimaksud itu zoom in zoom out-nya. Teleskop pada umumnya ya yang kami jualkan yang anti getar ataupun yang non anti getar sudah dibekali semuanya menggunakan zoom in zoom out. Zoom in zoom out itu ini. Nah, di bagian ini ada angkanya kan. Nah, zoom in zoom out ini adalah pembesaran lensa. Jadi ketika kita membidik sasaran di jarak tertentu, ya, sasaran terlihat agak kecil, bisa diperbesar. Tinggal diputar aja. Nah, setiap kemampuan ini beda-beda. Jadi teleskop itu bawaannya ada yang ukuran 39 kali 40, 39 ya. Pembesaran 3 sampai 9 kali, ada juga yang 3 sampai 12 kali seperti ini. Nah, terus ada juga yang ini Yubin itu 4 sampai berapa ini? Sebentar, saya fokuskan dulu. Nah, ini ada 4 sampai 16. Nah, ini semakin besar angkanya, semakin besar juga sasaran yang terlihat di dalam lensa. Nanti kalau teman-teman mau coba silahkan. Oke, tinggal diperbesar aja, tergantung kebutuhan, tergantung selera pengguna masing-masing. Oke ya. Terus lanjut lagi. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah mounting penyangga teleskop ini sudah menggunakan double baut. Betul. Yang teleskop Speck dan Yubin ini kan masuk kategori teleskop yang anti getar. Mountingnya kedua sudah menggunakan mounting double baut seperti ini. Jadi bautnya itu double dua-dua seperti ini ya. Jadi yang bawah ini menggunakan 2 baut, yang atas juga menggunakan 2 baut pengunci. Jadi totalnya itu ada 6 baut. Kalau yang standar teleskop yang non anti getar kayak mereknya Basnel, ada yang mereknya Gamo itu dan mereknya yang BSA menggunakan single baut, jadi bautnya itu satu-satu, di bawah 1, kiri kanan 1. Kalau yang ini ya, yang di bawah penjepit ke relnya ada 2, pengunci sabuknya kiri kanannya ada 2-2, jadi totalnya ada 6 baut. Ini semakin kuat dan kokoh karena kekuatan penjepitnya double ya. Nah, sudah ada kunciannya juga, nanti silakan bagi teman-teman yang pengen pesen, stoknya masih ada. Jelas ya? Lanjut lagi. Nah, ini untuk kelebihan yang berikutnya adalah sudah dibekali dengan namanya sunhead. Nah, yang belum tahu sunhead saya jelaskan dulu ya. Sunhead ini adalah alat bantu teropong yang dimana fungsi dan tujuannya untuk meminimalisir sinar cahaya masuk ke dalam lensa supaya nanti mata pengguna tidak silau. Jadi,
Umumnya, idealnya, yang pernah saya jumpai ya, untuk teleskop yang sudah dibekali dengan namanya sunhead ini adalah teleskop yang sudah anti getar dengan pembesaran reticle zoom in zoom out-nya itu sekitar 312 sampai 416 kali yang sudah dibekali seperti ini. Apakah teleskop yang ukurannya kecil ada yang pakai sunhead, Mas? Ada, tapi nggak semuanya. Oke, ini yang dibekali dengan sunhead rata-rata teleskop senapan angin yang sudah anti getar saja. Ini yang saya ketahui. Yang mungkin teman-teman ada yang pernah menjumpai teleskop non anti getar sudah pakai sunhead, silakan bisa langsung di-share aja di kolom komentar. Oke, jelas ya. Lanjut lagi. Ini yang terakhir mengenai kelebihan dari teleskop yang sudah anti getar ini adalah cocok digunakan pada unit PCP dan gejluk. Betul. Kenapa? Ya, teleskop ini sangat direkomendasikan sekali dipasang pada unit senapan angin PCP dan gejluk. Kan pada umumnya senapan angin PCP itu kan nggak dibekali dengan visir manual, terutama yang senapan angin PCP bocap. Dan ada juga yang senapan angin gejluk versi terbaru, dia tidak dibekali dengan visir manual, tapi langsung menggunakan teleskop. Jadi ini salah satu momen yang pas, karena kalau gejluk itu mompanya kan biasanya ada yang pakai PCP, ada juga yang model gejluk bawaan. Itu kalau dia kena getaran lebih, ketika menggunakan teleskop senapan angin ini, sasaran atau retikelnya nggak berubah, jadi aman. Ataupun dipasang pada unit senapan angin kelas PCP bocap yang rata-rata tidak dibekali dengan namanya visir manual, itu lebih efektif. Tinggal dipasang aja dan mudah digunakan. Oke, jelas ya. Lanjut lagi. Nah, itu tadi mengenai kelebihan dari teleskop senapan angin yang sudah anti getar yang pernah saya rangkum, yang pernah saya uji langsung di lapangan. Totalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 poin. Ya, nanti silakan kalau teman-teman mau nambahi atau mungkin ada yang tidak setuju mengenai kelebihan dari teleskop senapan angin yang sudah anti getar ini yang saya review, silakan bisa langsung menghubungi atau mungkin bisa berikan masukan dan kritik sarannya lewat kolom komentar. Oke, lanjut. Nah, berikutnya mengenai kekurangan dari teleskop senapan angin yang sudah anti getar seperti yang sudah saya siapkan di depan saya ini. Saya menemukan ada 3 poin kekurangan yang saya rasakan ya. Ketika uji teleskop ini dan senapan angin langsung di lapangan. Kekurangan yang pertama adalah bobot lebih berat. Betul, teleskop ini yang sudah anti getar, terutama mereknya Yubin dan Stepak yang seperti yang saya review, bobotnya itu lebih berat karena untuk komponennya dia lebih banyak. Salah satunya kalau dipasang dengan namanya sunhead itu kan lingkarnya kan lebih lingkar lensanya depan kan gede. Terus kemudian tambahnya aksesoris bagian depan semakin panjang sehingga, nah saya fokuskan dulu. Nah, sehingga bobotnya dia juga ikut berat. Terus untuk pipanya ini juga semakin berat karena dia semakin panjang ya. Nah, jadi lensa bagian belakang pembesarannya juga semakin besar. Terus di sini ada settingan, ada sistem namanya pengunci reticle. Terus bagian depannya lensa semakin lebar dan sebagainya. Jadi bobotnya itu agak berat. Ya, jadi kalau mau kombinasi ke senapan angin, jadi bobotnya semakin nambah. Kalau dibandingkan bobotnya teleskop ini dengan teleskop yang standar non anti getar, itu ada selisih, lebih berat yang anti getar. Oke, jelas ya. Terus lanjut kemudian yang poin kedua soal kekurangan, kurang cocok digunakan pada unit uklik. Ingat ya, bukannya tidak cocok tetapi kurang cocok. Ini yang pernah saya alami, yang pernah saya coba di lapangan. Kenapa teleskop ini yang anti getar kurang cocok pada unit senapan angin uklik? Karena ukurannya besar. Jadi dulu saya pernah pakai senapan angin river, saya kombinasi dengan teleskop ini, saat mompa itu sulit karena ini kan semakin lebar semakin panjang ya. Ketika mau mompa itu posisi mompanya agak sulit. Jadi memang kalau menurut saya pribadi, ketika teleskop ini dipasang pada unit uklik memang kurang efektif. Bukan tidak ya, tapi kurang kalau menurut saya pribadi. Tapi kalau teman-teman nggak mempermasalahkan itu, mungkin teman-teman para pengguna uklik enjoy saja pakai teleskop Speck atau teleskop Yubin yang dengan catatan dia anti getar, itu aman-aman saja, nggak masalah. Tapi kalau menurut saya pribadi yang saya alami, yang saya pernah uji lapangan, itu kurang cocok pada unit senapan angin uklik karena susah saat untuk memompa karena ukurannya panjang dan agak gede. Oke, jelas ya.
Terus lanjut lagi, kekurangan yang terakhir, yaitu memakan banyak tempat saat disimpan. Jadi, betul, teleskop yang sudah anti getar ini, kalau dipasang pada unit senapan angin BCP bocap ataupun BCP yang tabung kecil, ketika dia dimasukkan ke dalam box ataupun dalam koper, tas dan sebagainya, memakan banyak space, sehingga kalau tasnya kecil juga agak repot nanti. Harus punya tempat tas atau penyimpannya agak gede. Kalau dengan posisi teleskopnya ini, dia tetap terpasang pada unit. Tapi kalau teman-teman mau mengakali atau nggak mau ribet, ya kalau mau di dalam tas, di dalam koper, di dalam box, kalau disimpan, itu teleskopnya harus dilepas. Ya, itu yang pernah saya alami saat menggunakan teleskop Speck dan Yubin ini. Itu sih kekurangannya, cuma 3 itu aja. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahin kekurangan dari teleskop-teleskop ini soal pengalaman pribadi masing-masing, ya. Itu 3 poin tidak saya kurangi, tidak saya lebihkan soal kekurangan dari teleskop ini. Kalau poin-poin yang lain mengenai kelebihan, menurut saya pribadi cukup bekerja dengan baik kalau digunakan untuk kegiatan outdoor, mulai dari hunting, untuk olahraga, atau untuk hanya hobi, koleksi dan sebagainya. Oke, itu aja ya informasi yang bisa saya share mengenai kelebihan dan keunggulan dari teleskop Speck dan Yubin, yang dimana ini masuk kategori teleskop senapan angin yang sudah anti getar. Menurut teman-teman Sobat Hunter, dari penjelasan saya tadi, ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahi, boleh. Silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan itu aja informasi yang bisa saya share mengenai video hari ini. Terima kasih banyak ya Pak sudah belanja 2 senapan angin, yaitu senapan angin PCP bocap Predator Tactical, tabungnya 500 cc, serinya high grade, popornya lipat, dan teleskopnya teleskopnya ada Speck dan Yubin. Tambahan satu lagi, senapan anginnya ada PCP bocap Efek Airgun 500 cc, serinya WLK V2. Hari ini segera kami proses kirim. Semoga selamat sampai tujuan ya. Itu aja informasi yang bisa saya share. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Jawa Timur ya. Next episode, jika teman-teman mau request pembahasan senapan angin berkaitan dengan paket promo, kendala, atau pengen membandingkan kedua senapan angin satu dengan yang lain, boleh. Silakan tulis saja di kolom komentar. No, 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 no. Maybe so.